Dan selanjutnya Bapak sekalian, laporan hasil pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada pemerintah. Dan dalam hal ini, dalam acara yang baik ini, kita bisa memperoleh perspektif dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekaligus juga bahwa Pak Menteri baru saja melaunch hasil kinerja Lakip yang dalam pemberitaan kemarin menghebohkan, dan juga sementara itu hasil pemeriksaan BPK juga tidak hanya opini Pak Menteri, tetapi juga hasil pemeriksaan BPK juga ada hasil pemeriksaan kinerja yang selama ini belum banyak diungkap di publik. Oleh karena itu, bagaimana manfaat hasil pemeriksaan BPK dari perspektif pemerintah, dari sisi kualitas, manfaat, bagaimana BPK mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemerintah, dan bagaimana profesionalisme pemeriksa BPK. Marilah kita dengarkan perspektif dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Profesor Dr. Haji Yudi Krisnandi, ME. Kami persilakan Pak Menteri. Kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pimpinan, anggota dan seluruh keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan, selamat ulang tahun yang ke-69, 1 Januari 47, berarti seusia dengan ibu saya, ini sama. Para narasumber yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran yang menjadi perspektif pemerintah, setidaknya dari kementerian kami, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal tugas-tugas BPK dan manfaatnya bagi bangsa. Dalam pandangan kami bahwa BPK ini bukan hanya sekedar pelengkap di dalam sistem konstitusi negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemeriksaan keuangan negara, penyelamatannya, dan juga penilaian atas efektivitasnya. Tetapi BPK juga merupakan satu badan atau lembaga negara yang memiliki peran yang sama dengan cabang-cabang kekuasaan negara lain dalam rangka mencapai visi dan misi tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jadi di dalam melihat tugas-tugas BPK, perspektif ke depan adalah tantangan global dan tantangan zaman yang akan dihadapi oleh bangsa ini, di mana BPK menempatkan diri dan mengambil peran di dalam proses perbaikan bangsa menuju sebuah bangsa yang memiliki keunggulan daya saing. Indonesia saat ini dalam Global Competitiveness Report peringkatnya di peringkat 34 dunia. Artinya dari sisi persaingan kegiatan-kegiatan ekonomi global masih ada 33 negara lain yang dianggap lebih menarik dibandingkan Indonesia di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi global. Konsekuensinya berarti kita belum mampu memanfaatkan secara optimal peluang-peluang di dalam meningkatkan devisa, pendapatan nasional sebagai modal pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Urutan dari easy of doing business di Indonesia, kemudahan berusaha yang menciptakan sebuah kondisi yang familiar untuk bisnis di Indonesia, menempatkan kita pada posisi 109. Memang ada peningkatan dari 114 ke 109, tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kita ini dianggap negara yang tidak memiliki kejelasan bagi orang untuk melakukan usaha. Dengan demikian, investor juga punya pilihan-pilihan yang lebih menarik terhadap negara-negara lain. Saya ingin mengajak BPK untuk berpikir dalam perspektif yang luas, yang makro, tentang visi dan misi bernegara ini, di mana BPK merupakan salah satu instrumen
yang menentukan keberhasilan negara ini untuk memiliki keunggulan daya saing. Peran yang harus dilakukan oleh BPK sekalipun juga bersinggungan dengan peran-peran lembaga negara atau pemerintah lain, tetapi juga harus memiliki satu komitmen untuk membangun sebuah zona integritas yang luas di seluruh instansi pemerintah. Zona integritas yang luas yang saya maksudkan ini adalah seluruh aliran dana ya, lewat anggaran pendapatan belanja negara yang masuk ke semua instansi pemerintah merupakan bagian yang tidak hanya sekedar harus diperiksa, tetapi harus diyakini bahwa menghasilkan satu output dan outcome yang bermanfaat bagi proses pembangunan nasional. Jadi dengan pemahaman yang seperti ini, aspek-aspek yang sifatnya teknis dari BPK perlu lebih diperluas, menilai kinerja pemerintah secara keseluruhan. Karena hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Salah satu fungsi BPK itu tidak hanya melihat hasil laporan keuangannya, tetapi juga harus mampu melihat bagaimana outcome-nya, hasil dan manfaat uang itu diberikan. Karena uang yang dihimpun kurang lebih, kalau APBN tahun 2016 ini 2089 triliun, kurang lebih seperti itu. Ini kan bukan uang yang datang dari langit atau merupakan grant dari negara lain, tetapi uang yang dihimpun dari sebuah hasil produksi dan produktivitas bangsa Indonesia, masuk lewat sistem keuangan negara APBN dikelola oleh pemerintah untuk apa? Untuk pembangunan. Jadi ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh sejauh mana BPK memiliki peran di dalam mengendalikan outcome daripada setiap uang yang masuk. Tadi saya bertanya kepada Mas Bahtiar, bagaimana dengan BUMN misalnya? Apakah BUMN juga termasuk objek yang mendapatkan pemeriksaan intensif dari BPK sebagaimana institusi penyelenggara negara lain? Jawabannya iya, tetapi tidak seefektif terhadap institusi yang lain, padahal sama-sama mendapatkan aliran dana, bahkan memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih. Jadi dalam kaitannya dengan cakupan tugas BPK ini, dalam perspektif kami harus lebih juga menekankan pada kinerja instansi pemerintah yang harus dinilai. Hal yang seperti ini juga dipraktekkan oleh lembaga yang kurang lebih sama dengan BPK, baik itu di Amerika Serikat, di Inggris dan di Australia. Jadi dengan kata lain, BPK ini harus meningkatkan perannya menuju satu penilaian kinerja. Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini memiliki satu komitmen yang kuat untuk membangun sebuah zona integritas pemerintahan negara dalam perspektif yang luas bagaimana tadi saya kemukakan. Dan pemerintahan saat ini memiliki juga komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Karena tanpa komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, tanpa satu kerja yang bersungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya korupsi, maka selama itu pula daya saing nasional kita tidak akan bisa meningkat di dalam Global Competitiveness Report. Selama itu pula tidak akan ada kejelasan tentang ease of doing business yang akan membuka lebar-lebar peluang-peluang kegiatan ekonomi global di Indonesia. Salah satu indikator dari kenapa Indonesia berada pada peringkat yang relatif ya masih rendah dalam ease of doing business, salah satunya ada persepsi korupsi. Salah satunya adalah ketidakjelasan dari berbagai macam urusan-urusan yang ditangani oleh pemerintah kita, perizinan-perizinan. Dan juga tidak ada peraturan-peraturan yang bisa dijadikan pedoman bagi pelaku-pelaku bisnis global. Dan akar muaranya ada sikap yang korup. Dan sikap yang korup dari aparatur negara atau birokrasi maupun yang masih menggejala sebagai budaya institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik
yang berkaitan langsung dan kegiatan-kegiatan aktivitas bisnis dan ekonomi ini sebenarnya bisa dicegah oleh langkah-langkah preventif aktif dari institusi seperti BPK, bukan hanya KPK. Kalau KPK kan tindakan hukumnya, tetapi langkah-langkah yang lebih edukatif, yang lebih persuasif dan berdimensi jangka panjang ya, adalah peran yang penting yang memang seharusnya sudah diambil oleh BPK. Nah, ke depan penajaman ya, dari sasaran pelaksanaan tugas BPK ini perlu juga lebih menggigit. Nah, saya tidak ingin menerjemahkan lebih menggigit itu seperti apa, tapi saya yakin seluruh stakeholder internal dari BPK ini tahu menggigit itu harus seperti apa. Jadi pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menginginkan satu pemerintahan yang clean and good governance. Nah, semangat ini akan sulit terwujud dengan sesungguhnya tanpa dukungan penuh dari lembaga-lembaga negara yang lain. Oleh karenanya kita menghargai langkah-langkah keras yang dilakukan oleh KPK dalam batas-batas koridor hukum tentunya. Dan kita juga menginginkan ada langkah-langkah yang lebih tegas dari BPK di dalam melakukan perannya tanpa harus melihat institusi yang mana. Ya mau DPR kah, mau MPR kah, mau DPD kah, mau eksekutif kah, mau BUMN kah, kalau memang tidak melakukan pelaksanaan tugas-tugas berbasis anggaran dan kinerja yang jelas, tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak perlu ragu-ragu, disikat saja. Bahkan Bapak Presiden dalam satu kesempatan mengatakan bagi birokrat-birokrat yang korup, yang tidak mampu melakukan penataan institusi secara clean and good government, itu silakan digebuk saja, bahkan diganti saja. Dan kami pemerintah sangat bersungguh-sungguh untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan publiknya. Kami ingin membangun satu persepsi dan kepercayaan publik yang sebaik-baiknya, bahwa setiap institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus betul-betul memberikan pelayanan yang baik. Dan pelayanan yang baik menyangkut attitude, menyangkut mindset, menyangkut integritas, dan di dalam integritas itu adalah kedisiplinan di dalam menggunakan anggaran negara. Jadi pemerintah sama sekali tidak mentolerir adanya tindakan-tindakan koruptif. Dan pada kesempatan ini pemerintah mengajak BPK untuk bersinergis melakukan ini secara bersama-sama, karena bukan hanya untuk kepentingan semata-mata ansih pelaksanaan tugas dari BPK dan pemerintah hanya sekedar ansih menciptakan image bebas korupsi, tetapi kita melihat sebuah perspektif yang lebih jauh bagi kepentingan bangsa yang harus memiliki keunggulan daya saing, dan salah satunya adalah negara harus clean and good governance. Jadi ini adalah komitmen yang kuat. Saya ingin memberikan ilustrasi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, bahwa di dalam penentuan jabatan pimpinan tinggi negara, dan kebetulan saya menjadi salah satu anggota tim penilai akhir yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, saya bisa memastikan bahwa 100% orang-orang yang dipilih oleh Bapak Presiden ini bisa dikatakan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prosesnya dilakukan dengan sangat transparan melalui proses seleksi yang sangat berjenjang, bisa diawasi rekam jejaknya sampai dengan transaksi keuangannya. Jadi Bapak Presiden itu mendapatkan laporan, ini belum dicek kebenarannya, baru mendapatkan laporan bahwa calon pejabat tertentu memiliki satu transaksi keuangan yang dianggap tidak wajar, itu langsung dicoret dalam nominasi di tim penilai akhir. Baru laporan, belum diinvestigasi. Jadi hal yang sama ingin kita wujudkan, ini menjadi sebuah kesadaran dari negara ini, dari seluruh instansi pemerintah, dan kita mengharapkan BPK lebih berani. Selama ini memang BPK sudah melaksanakan tugasnya, tetapi kami mengharapkan BPK lebih berani untuk bersinergi dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan ini sudah dilakukan oleh negara-negara yang maju dan negara-negara yang berhasil secara ekonomi. Ada negara-negara mereka yang disiplin menggunakan anggarannya. Jadi tidak hanya semata-mata laporan
BPK-nya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, dan kami laporkan juga kepada seluruh pimpinan dan anggota BPK, keluarga besar BPK, bahwa pemerintah telah merubah paradigma dari penilaian BPK yang wajar tanpa pengecualian sebagai prestasi. Paradigma kami sekarang ada kewajiban. Jadi di berbagai macam kesempatan Kementerian Pan-RB sudah menyampaikan, baik itu pada para pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, kabupaten, kota, provinsi maupun institusi pemerintah, kami mengatakan bahwa kalau saudara-saudara sekalian mendapatkan hasil penilaian BPK wajar tanpa pengecualian, saat ini bukan prestasi, tapi itu kewajiban. Karena setiap uang yang dititipkan oleh negara adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pencatatannya, tetapi penggunaannya juga harus benar. Sehingga bagi institusi-institusi yang sudah mendapatkan WTP, artinya saudara baru selesai melaksanakan kewajiban. Bagi mereka-mereka yang WDP ataupun WTP-nya masih dengan catatan-catatan, belum melaksanakan kewajiban dengan baik. Paradigma ini sedang kami kembangkan dan akan terus kami kembangkan. Sehingga mereka harus menilai bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh BPK semata-mata dalam rangka memenuhi kewajiban instansi pemerintah. Nah, level daripada kualitas pembangunan ini harus kita tingkatkan menuju kinerja. Karenanya kami mengatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu yang harus diperbaiki. Bagaimana mereka harus mampu memiliki dokumentasi perencanaan pembangunan pada masing-masing institusinya secara berkualitas, memiliki indikator kinerja, memiliki penilaian dan laporan kinerja, memiliki sistem evaluasi dan pengawasan, serta capaian kinerja yang semakin baik. Nah, hal ini pula yang kita harapkan BPK melakukannya sebagai bagian daripada tugas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Bapak dan Ibu sekalian, hal yang lain adalah bagaimana BPK kami harapkan lebih menggunakan peran daripada aparatur pemeriksa intern pemerintah, APIP, dalam hal ini BPKP. Selama ini BPK juga menindaklanjuti laporan-laporan permulaan dari BPKP, tetapi kami merasakan bahwa belum optimal pelaporan-pelaporan ini dipergunakan sepenuhnya oleh BPK. Karena apa? Karena kualitas laporan aparatur pengawas internal juga tidak begitu baik. Kemampuan profesionalisme APIP juga belum begitu baik. Sekalipun BPK tidak memiliki tugas utama untuk memperbaiki kualitas APIP, aparatur pemeriksa internal pemerintah, menurut saya BPK memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan pembinaan dan perbaikan kualitas profesionalisme APIP. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu akan menghemat energi dan waktu. Karena kualitas dasar pemeriksaan yang dilakukan pertama oleh APIP bisa dijadikan hal yang memudahkan BPK melakukan pendalaman-pendalaman, baik terhadap pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan alasan tertentu. Jadi ini juga yang kita harapkan BPK mampu lebih menyentuh dari aparatur pengawas internal pemerintah. Hal yang terakhir adalah manfaat pemeriksaan. Sekalipun, nah kalau ini baru survei, kalau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu bukan survei. Saya yakin kalau seluruh stakeholder BPK paham yang dilakukan pemerintah 10 tahun ini, dasar hukumnya, parameternya. Tetapi kalau para pengamat ini banyak yang kurang paham juga, yang perlu diberikan pemahaman-pemahaman berulang kali. Kalau sudah berulang kali diberikan pemahaman, memang mereka tidak ingin memahami itu. Jadi survei yang kami lakukan bukan lakip ya. Kalau lakip itu memang perintah undang-undang, ada parameternya, dan bukan Kementerian PAN juga yang menilai, tapi ada sistem yang menilai, ada kementerian-kementerian lain yang menilai. Kementerian PAN bukan PAN sendiri, tapi ada BPKP. Pada saat pengembangan zona integritas ada BPK yang menilai, ada KPK yang menilai, ada BPKP dan instansi lain, dan ini dasarnya adalah parameter undang-undang. Namun kami dari Kementerian PAN juga melakukan survei-survei untuk melihat efektivitas kelembagaan sebagai pembanding daripada laporan akuntabilitas kinerja.
Terhadap BPK sendiri, ini sekedar masukan karena kami tahu akan diundang pada acara ini. Kita melakukan survei kepada 4 wilayah perwakilan BPK, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Banten, dan Bali. Memang tidak seluruh entitas kita lakukan survei, tapi ini sekedar sampel saja sebagai gambaran, mudah-mudahan bermanfaat bagi BPK. Di keempat wilayah tersebut telah mengetahui dan merasakan manfaat dari BPK. Kami membuat skala 0 sampai 4. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Survei rata-rata menunjukkan angka 3,26. Hasil survei ini menggambarkan bahwa tidak seluruh entitas yang diperiksa dapat sepenuhnya merasakan manfaat, walaupun tidak harus mentok di 4. Tetapi kira-kira kalau 3,26 ini masih ada proses sosialisasi yang bisa dimaksimalkan lagi oleh BPK. Hal utama yang tidak mereka rasakan adalah tidak jelasnya rekomendasi terhadap perbaikan yang harus dilakukan jika terdapat temuan pemeriksaan yang selalu berulang. Jadi untuk Bali indeksnya persepsi atas manfaat pemeriksaan BPK ini 3,17, Jawa Timur 3,27, Banten 3,17, tertinggi indeks pemeriksaan persepsi manfaat di Kalimantan Selatan 3,41. Jadi mungkin alangkah lebih baik kalau angkanya itu bisa di atas 3,5. Lalu kemudian ada persepsi juga bahwa proses komunikasi yang tidak selalu baik. Nah, proses komunikasi tidak selalu baik, ini kenapa? Karena ada gap mungkin waktu pemeriksaan dan juga penjelasan tentang hal tersebut. Pembicaraan tidak tuntas sebagai masalah klasik dalam masalah pemeriksaan. Komunikasi ini juga mungkin ada faktor psikologis, yang memeriksanya lebih muda, yang diperiksanya lebih senior, sehingga tidak nyambung. Nah, ini juga yang dirasakan, sehingga ke depan BPK juga perlu memperbaiki pola komunikasinya. Lalu kemudian di pola komunikasi ini rata-rata nilainya relatif rendah, 3,37. Tapi di Kalimantan Selatan bisa 3,63. Artinya mungkin aparat-aparat BPK atau para auditor di Kalimantan Selatan bisa menjadi role model untuk perbaikan pola komunikasi di wilayah-wilayah lain. Dari sisi penyampaian keluhan, ya, penyampaian keluhan ini, penanganan pengaduan dan saran, indeks kepuasannya di Bali 3,09, Jawa Timur 3,3, Banten 3,3, Kalimantan Selatan 3,1. Kesimpulannya bahwa sarana untuk menyampaikan pengaduan dan saran ini belum begitu efektif, sehingga laporan ketika sudah diterima mau komplain kemana atau mau mengkomunikasikan bagaimana ini belum begitu maksimal. Mungkin ini juga yang perlu diperbaiki oleh BPK. Lalu kemudian saran kami juga perlu dilakukan penyempurnaan standar operation prosedur yang memungkinkan adanya diskusi antar tim audit secara formal. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya satu transaksi yang sama diperiksa pada beberapa daerah yang sama juga. Ya, ada beberapa hasil daripada survei ini kami juga bisa sampaikan nanti kepada BPK. Kalau dari indeks persepsi anti korupsi sudah sangat tinggi, jadi BPK dinilai sangat proper, ya, rata-rata di atas 3,5, di Bali 3,57, di Jawa Timur 3,66, Banten 3,66, Kalimantan Selatan bahkan 3,86, hampir 4. Jadi mungkin bisa dijadikan role model, ya. Saran kami pertama tentu penguatan peran BPK, peran yang seperti apa saya yakin BPK tahu apa yang harus diperkuat, dan yang kedua peningkatan pemanfaatan BPK bagi berbagai macam entitas, dan yang ketiga sebuah visi yang lebih transformatif bagi misi kebangsaan kita yang perlu direvitalisasi oleh BPK sendiri, dan yang keempat tentunya peningkatan profesionalisme dari seluruh stakeholder BPK. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Pendahuluan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menyampaikan tadi beberapa perspektif
pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan peningkatan pemeriksaan kinerja, pemanfaatan aparat pengawas intern pemerintah, dan beberapa hal terkait hasil survei dalam rangka meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Sebelum Pak Menteri meninggalkan tempat, perlu kami sampaikan juga karena tadi Pak Menteri sudah menyampaikan pandangan untuk pemeriksaan kinerja, dan Pak Menteri juga punya kemarin hasil evaluasi lakip dengan indeks CC dan sebagainya sampai dengan AA yang paling tinggi, dan BPK juga memperoleh A, Pak Menteri. Dan di BPK ini ada model, Pak Menteri, hadirin sekalian, ada model kematangan BPK, di mana kematangan BPK yang paling mendasar, artinya kematangannya masih mendasar, itu di lembaga kami internasional itu predikatnya CC. Artinya peran BPK yang masih hanya fokus pada combating corruption itu berarti paling dasar. Artinya CC itu peringkat kami kalau hanya ngurusi anti korupsi itu berarti paling mendasar terus negara ini. Peran BPK-nya belum begitu matang. Tetapi kalau sudah naik dari CC ke AA, assuring accountability, itu berarti BPK-nya sudah lebih matang sedikit. Jadi BPK-nya tidak hanya fokus pada combating corruption, tapi juga assuring accountability, sudah AA. Nah, seperti harapan pemerintah tadi Pak Menteri sampaikan, kita juga ingin naik lagi dari CC, AA ke EE, Enhancing Economy Efficiency Effectiveness dan Equity. Jadi kami sudah ke arah pemeriksaan kinerja, pengennya begitu, dari tidak hanya ngasih opini, tapi bagaimana uang negara ini dimanfaatkan atau berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Enhancing Economy Efficiency, Effectiveness, and Equity. Semakin matang lagi model kematangan BPK itu kalau sudah dari EE ke II, Increasing Insight. Jadi BPK sudah seperti konsultan bagi auditi, bisa memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap persoalan bangsa. Dan yang paling mature, harapan lembaga pemeriksa seperti BPK ini adalah bisa memberikan FF, peringkat paling tinggi di model kematangan lembaga pemeriksa itu bisa facilitating foresight, memberikan pilihan masa depan bagi bangsa ini supaya tidak terjadi krisis, supaya lebih makmur, supaya mencapai tujuan bernegara. Itulah harapan model kematangan BPK. Jadi kami tidak ingin beranjak, ya, kami ingin beranjak tidak hanya dari CC, combating corruption, tapi suatu saat BPK bisa facilitating foresight bagi bangsa dan negara ini. Demikian Ibu Bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, dan sekiranya Pak Menteri ada kepentingan lain, Pak Menteri mohon izin tidak bisa mengikuti serasan ini sampai selesai, dan kami persilahkan. Dan sekali lagi terima kasih kami. Makasih Pak Menteri. Dengan adanya acara sarasan ini, menurut Bapak bagaimana nih dalam rangka 69 tahun dengan BPK? Bagus, ya banyak kemajuan. Ya saya melihat, awas kamu jatuh. Banyak kemajuan yang sudah dicapai. Kemajuan itu bahwa peran-peran BPK ini semakin dikenal tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh rakyat. Keterlibatan masyarakat semakin besar, ya, merespon hal-hal yang sudah dilakukan oleh BPK. Ini kan sesuatu kemajuan menurut saya. Jadi BPK eksistensinya semakin mantap. Oke. Nah, tadi Bapak juga sempat menyatakan bahwa kinerja BPK ini harus lebih optimal, salah satunya ini dengan berkaitan dengan BPKB gitu ya Pak ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan. BPKP maksudnya ya? Bersinergi, iya, karena gini, BPK kalau memeriksa instansi pemerintah, di samping pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan untuk alasan khusus,
pasti kan ada dasar hasil pemeriksaan kan. Daripada capek-capek melakukan pemeriksaan dari awal, kan ada instansi aparatur pemeriksa internal pemerintah, yaitu BPKP, ada auditornya. Nah, karenanya gunakan laporan itu sebagai langkah yang untuk memudahkan dan meringankan beban kerja BPK, karenanya harus bersinergi. Jadi salah satu optimalisasi peran BPK bagaimana memanfaatkan peran dari APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Caranya dengan bersinergi. Dengan BPKP. Oke, terima kasih banyak Pak Yudi. Terima kasih.